Menurut Pigai, rakyat memiliki hak menolak vaksin COVID-19 buatan Sinovac BioNTech Ltd karena hak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hak pasal 5 ayat 3, Pigai mengungkap menolak vaksin 19 adalah hak asasi rakyat. Di dalam pelayanan vaksin dalam kondisi tidak darurat itu sudah masuk dalam kategori hak, di mana warga negara berhak menentukan. Warga negara berhak menentukan. Kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya provokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Tentang vaksin, datang, ternyata vaksin harus uji keamanan di ACC, terus Komisi 9 bilang pejabat dulu yang disuntik di ACC. Terus Pak Presiden yang pertama kali, habis itu minta gratis di ACC, masih komplain lagi, uji keamanan, keluar, komplain lagi. Kalau ada rakyat yang menolak, bisa dihukum. Itu yang disebut itu pasal kalau rakyat tidak mau vaksin dihukum itu. Saya kemarin ketemu dengan Pak Presiden, saya sampaikan, nanti Pak Presiden akan pelajari dengan itu. Itu tidak bisa dibiarkan. Saya sudah divaksin, baru saya 270. Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20, yang penting saya bisa hidup. Lu lahir aja udah divaksin vitamin K sama injeksi anti hepatitis. Lu nolak vaksin baru sekarang, so edgy lu. Ketika negara tidak di dalam lockdown, maka tidak bisa pakai undang-undang karantina mengancam pidana. Ini udah dikasih gratis, uji keamanan udah keluar, nih maunya gimana? Kalau kita mau kayak gini terus, yang ada kita nggak kelar-kelar ini, yang ada nakesnya nih. Mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi mendapatkan vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban. Pigai ini kan memang adalah makhluk yang cukup kontroversial, Vaksin itu hadir sebagai monster Leviathan. Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah. Kampret, lu tuh mikir kalau ngomong. Itu adalah bukti daripada eradikasi, bukti daripada vaksinasi. Orang-orang yang tidak mendapatkan tempat, tidak kebagian kue di dalam pemerintahannya Jokowi sekarang, itu pada masing-masing ngumpul untuk melakukan atau memanfaatkan bara itu. Bahwa Indonesia posisi hari ini adalah status lockdown. Atau pakai istilah bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Tetapi harus ada address, announce oleh seorang presiden dan mengeluarkan satu undang-undang. Kalaupun toh misalnya statementnya tentang ajakan untuk menolak COVID itu adalah sebagai upaya provokasi dan melawan negara, anti Pancasila dan NKRI, saya kira juga layak untuk dilaporkan. Tapi menyangkut hak hidup saya sehat atau tidak ditentukan oleh diri saya sendiri. Karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro kontra dan karena itu exit dan entry point di wilayah perbatasan darat, udara, laut di lockdown, di close. Lalu lintas mobilitas manusia dari luar masuk ke Indonesia di close. Baru pemerintah menerapkan tindakan-tindakan preventif dan kuratif. Wamenkumham kemarin sudah menjelaskan. Yang pertama itu edukasi, bukan denda. Makanya kalau baca berita jangan judul doang. Tetapi sekali lagi, sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan bersifat persuasif dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, terutama dokter, para menteri, dan tenaga medis lainnya. Tahun 1984 sudah jelas, barang siapa yang menghalang-halangi menular, itu dipidana 1 tahun. Polisi harus bersikap. Polisi jangan nunggu aduan, itu sudah jelas-jelas ajakan. Saya kira setuju dengan Pak Inas. Kalau statement itu dianggap provokatif, merugikan dan melawan negara, memang pihak kepolisian juga harus bereaksi tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Contohnya adalah variola atau yang dikenal dengan cacar. Bukan cacar air ya, cacar air masih ada, tapi variola, cacar sudah lenyap dari muka bumi. Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hanya melenyapkan penyakit cacar dari muka bumi. Harapan kita dengan adanya vaksin COVID-19 itu juga pandemik ini akan segera berakhir. Abang sendiri juga salah kutip di sini. Abang saja sudah salah. Bagaimana yang lain? Dan saya menolak penggunaan vaksin. Ada di sini datanya?
Tidak ada. Ini sekelas abang mantan anggota DPR RI aja salah. Itu rakyat Indonesia. Terus abang bilang saya menolak. Bagaimana saya bilang saya tidak menolak? Jadi gini, kalau mau nolak konsisten. Dari Maret kayak akun-akun konspirasi gitu loh. Jangan H-1 muncul kayak berlagak so pahlawan. Tapi saya divaksin, saya setuju, saya akui kok. Saya salut sama Pak Jokowi nomor 1. Saya salut sama Pak Jokowi nomor 1. Ya, tadi bersama-sama dengan saya juga telah divaksin. Bu Narti, pedagang pasar, pedagang sayur dari Pasar Gading di Jakarta Utara, mau ikut vaksin sehingga kita menuju kepada suasana normal kembali. Tapi ada pernyataanmu yang mengatakan hak orang mau divaksin atau tidak itu adalah hak asasi manusia. Pada saat itu rakyat Sabang sampai Merauke ketakutan karena diancam pidana. Kalau para teman-teman masih komplain, bisa dicek itu 118, ditanya IC-nya itu penuh semua. Abang salah, jadi pada situasi momentum pada saat saya keluarkan pernyataan ini, ancaman pidana itu membuat orang takut. Malu-maluin lu. Diaktif aja tuh akun lu. Kalau nggak bisa Google dan baca berita dengan benar. Terus saya bilang, sekarang jumlah penduduk 276. Nanti saya yang nanti divaksin 276. Tapi saya setuju divaksin. Mana saya menolak? Tetapi di sisi lain ada kewajiban dari satu individu terhadap individu lainnya untuk menjaga hak-hak dari setiap individu tersebut. Jadi kalau 275 juta rakyat itu sudah divaksin semua, saya terakhirnya. Karena saya yang orang leader, orang terdepan dalam konteks ini memajukan soal HAM. Orang macam kayak gini nih yang salah. Vaksin itu tidak berfungsi menambah umur, buat abadi. Vaksin itu membuat antibodi kita agar bisa siap melawan virus yang ada. Setelah itu saya muncul ini, langsung, berarti itu kami punya hak. Natalius yang ngomong, ini undang-undang kesehatan. Otak kalau komen, lu tuh mikir kalau ngomong. Otak kalau komen, lu tuh mikir kalau ngomong. Tujuannya adalah karantina dalam rangka ketika negara tersebut atau wilayah tersebut itu dia lockdown, exit dan entry. Punya kota, punya otak lu dipakai. Pak Joko Widodo susah payah lu, ganggu program aja lu. Yang ganggu penanganan pandemi, pengen hidup normal, jangan sebar hoax makanya. Dia menganggap Sinovac nggak bagus, barang rongsokan katanya. Sinovac ini kan, kalau kebetulan saya juga banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini sudah barang rongsokan lah. China sendiri orang Cina udah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya. Nah tiba-tiba H-1 kelagak sok pahlawan bilang, saya anti vaksin. Nah itu harusnya dipasalkan itu sama Prof. Bisa. Loh kenapa? Padahal PM Singapura pengen beli Sinovac. Gimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Terus kedua dia bilang nggak ada uji keamanan. Sudah keluar Bio Farma, guru besar yang ngomong. Ketiga bilang bisnis, orang gratis.